Sindiran daripada negara jiran. Live di Malaysia sepi, kurang sambutan, kurang menarik, kan? Tak macam live di Indonesia ramai dan pecah rekod. Tahniah. Cuma kami nak bagi tahulah. Yang pertama, negara kami kecil. Kan, penduduk dalam sekitar 38 juta lah, gitu. Negara anda penduduk 238 juta, kan, beratus kali ganda. Okay. Jadi walaupun dia menonton tu cuma 2 juta orang, memang dah kira banyak, melebihi daripada apa ditonton mereka tonton di Malaysia, kan. Cuma kami nak beritahu, siapa pun figure-figure penyanyi hebat dari barat datang ke negara kami, sambutan dia macam itulah. Tiada apa yang kami banggakan. Sebab kami lebih menghormati penyanyi-penyanyi tempatan kami yang ada sopan santun. Itu yang kami nak cakap. Kan? Kecuali kalau dia pergi ke negara, saya tengok hebat itu. Memang hebatlah. Bekerja sana, bekerja sini, kepun sana, kepun sini, sampai kamera dia pun jatuh. Kan? Saya nak beritahu, sebenarnya penghibur-penghibur barat ni cuba nak masuk ke negara-negara kita ni, nak membuat budaya mereka. Yang budaya yang tak sepatutnya berada di tempat kita. Itu yang kita harus fahami. Itu sebab mereka menggunakan pengaruh-pengaruh hiburan untuk menanamkan budaya mereka di sini. Maaf cakaplah, kan? Tapi itu sebab kami semua tak heran. Ya? Kecuali kalau penyanyi-penyanyi daripada Indonesia, daripada Thailand, daripada Brunei, daripada Malaysia, daripada Vietnam, itu kami hormat. Sebab sopan santun tu ada, menghormati penduduk tempatan. Okey. Apa yang dapat semasa dia datang? Paling-paling dia tunjuk cara masakan, cara itu, cara ini, tu pun kejap-kejap. Kan? Tak lama mana pun, walaupun tak dihebohkan oleh dia, semua rakyat usaha-usaha, semua orang tahu dah. Kan? Itu sebab kami tak heran. Okay? Kami tak heran walaupun siapa yang datang, begitulah sambutan dia. Walaupun dia buat live, belum tentu rakyat Malaysia nak tengok. Kan? Wallahualam. Selamat pagi Mr. Kokori. Misteri, Kokori ke Misteri itu samalah. Kan? Karena sudi komen kepada video saya. Di Malaysia, berbagai aneka jenis makanan itu memang sangat banyak sekali. Mungkin untuk netizen yang tidak tahu tentang di Malaysia seperti apa suasananya, bila ada makanan yang seperti di Indonesia, sering-sering mengaitkan klaim, padahal tidak begitu, sahabat-sahabatku semua. Di sini di Malaysia berbagai budaya dan juga makanannya memang akan kaya dan luar biasa. Mungkin kalau saya berbicara seperti ini nanti pun juga ada sesetengah netizen yang tidak terima. Wah, kamu ini selalu bela-bela. Bukan saya bela-bela, sahabatku semua. Akan tetapi saya sendiri di sini melihatnya seperti itu ya. Jadi di Malaysia itu berbagai masyarakat yang istilahnya saling berpadu. Kok saling berpadu sih, bahasa saya ini malah bikin teman-teman tidak paham ya. Maksud saya di Malaysia ini berbagai bangsa ya. Kalau di Malaysia dalam bahasa Melayu menyebutnya berbagai bangsa. Kemudian di sini budayanya juga banyak sekali. Maka tak heran kalau di Malaysia itu juga ada reok, kemudian juga ada makanan Jawa, kemudian juga ada rendang. Nah, rendang ini merupakan salah satu makanan yang sering diperdebatkan. Padahal rendang di Malaysia juga ada. Kenapa sih kok ribut-ribut soal rendang? Terus kemudian soal pasal Minangkabau. Mungkin yang tidak pernah pergi ke Malaysia akan menganggap Malaysia ini klaim-klaim Minangkabau. Padahal di Negeri Sembilan, sahabat-sahabatku semua, ini di Negeri Sembilan ya, raja pertamanya itu juga dari Minangkabau.
Kalau saya tak silap ya, untuk sahabat-sahabatku daripada Malaysia yang lebih tahu, coba tuliskan di kolom komentar supaya video ini juga bisa menjadikan pembelajaran bersama-sama. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Namun anehnya ketika netizen diperjelaskan seperti itu, justru malah seolah-olah Malaysia sering dibilang ngeklaim ya, padahal nggak ngeklaim loh. Padahal nggak ngeklaim loh. Kemudian soal makanan Jawa, kenapa di Malaysia kok ada makanan Jawa? Kenapa heboh ribut sendiri? Padahal di Malaysia itu juga ada masyarakat Jawanya. Dan mereka juga sebagian masih bisa berbahasa Jawa. Maka tak heran kalau makanan Jawa di Malaysia juga ada. Malaysia ini memang serba ada, sahabat-sahabatku semua. Oke, di video kali ini ada salah satu Pak Cik yang menjelaskan tentang Negeri Sembilan, di mana Negeri Sembilan ini merupakan salah satu negeri yang memang Minangkabau ya, dan penduduknya pun juga berasal dari Minangkabau pada masa zaman dahulunya. Itu yang saya tahu ya, yang sedikit saya tahu, sebab saya juga pernah pergi ke Negeri Sembilan, dan di sana rumah-rumah adatnya itu juga rumah adat Minang. Oke, langsung kita simak penjelasannya supaya netizen tidak salah paham. Sekali lagi video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan ya sahabat-sahabatku semua, bukan saling kita harus berselisih di media sosial, bukan. Intinya saling memberikan informasi. Selamat pagi Mr. Kokori. Misteri, Kokori ke misteri itu samalah. Kan? Karena sudi komen kepada video saya. Cuma saya nak bagi tahu, kadang-kadang kalau kita nak membahaskan sesuatu isu, Betul, serta ada fakta. Pak Cik. Okay, itu nasihat saya lah. Dan kalau kita nak jadi content creator yang dihormati, benarkan setiap video kita di-stitch, diduet oleh orang lain untuk memberi komentar-komentar yang positif. Supaya saya buka habis. Siapa nak komen, siapa nak duet, siapa nak stitch, saya benarkan. Hatta download pun saya benarkan. Okey, berbalik pada isu pokok. Saya bercakap berkenaan dengan sejarah. Dari mana asal usul Minang di Negeri Sembilan? Bila mereka sampai dan siapa raja mereka? Untuk pengetahuan misteri, mungkin tak dengar habis saya punya video. Kedatangan kaum Minang ke Negeri Sembilan pada abad 15-16 sudah datang Betul. di Negeri Sembilan. Ketika itu Indonesia belum wujud. Saya ulang balik, Indonesia belum wujud. Begitu juga dengan Semenanjung Tanah Melayu belum wujud. Begitu juga dengan Malaysia belum wujud. Kan? Yang wujud Kepulauan Nusantara, iaitu Kepulauan Melayu daripada Sumatera, Riau, Lingga sampai ke Filipina. Tidak termasuk Jawa. Inilah dan kawasan-kawasan jajaran tanah Melayu sampai ke Patani, Thailand. Inilah dia Nusantara. Ini untuk pengetahuan Kokori. Okey. Saya tidak begitu arif dengan sejarah, tapi saya meminati. Saya buat pembacaan fakta. Jadi mereka berhijrah ke Negeri Sembilan untuk mencari penempatan yang baru pada ketika itu. Dan apabila mereka telah banyak di Negeri Sembilan, Negeri Sembilan itu meliputi Kelang, Segamat, Melaka, itu adalah 9 negari. Itulah Negeri Sembilan. Tapi sekarang ni masing-masing telah keluar. Jadi Negeri Sembilan ada 6 daerah, dulu 9. Itu sebab dipanggil Negeri Sembilan. Yang kedua, pada tahun pada abad ke-17, tahun 17 something, sekumpulan keturunan Minang ini yang sudah lahir, dia sudah berhidup di Negeri Sembilan, pergi balik ke Pagaruyung. Kerajaan Pagaruyung dipanggil ketika itu dikenali sebagai Pagaruyung Kingdom. Untuk mengambil raja mewakili mereka untuk menjaga kesatuan Minangkabau di Negeri Sembilan dan menjaga adat budaya serta agama. Situ. Okay. Iaitu Tengku Mahmud, anak kepada Sultan Abdul Jalil kalau saya tak silap.
dia dibawa ke Negeri Sembilan dan dirajakan di Negeri Sembilan. Itu sebab raja di Negeri Sembilan dipanggil Yang di-Pertuan. Kita pertuankan dia, kita menganggap mereka tuan oleh kaum-kaum Minang ini. Tetapi dikawal oleh ahli lembaga luar undang. Kalau di Negeri Sembilan dipanggil luar untuk menabal mereka. Setelah mereka ditabalkan, orang-orang yang menabalkan kena hormat kepada mereka. Sampailah ke keturunan mereka, sampailah ke hari ini. Tapi sayangnya di Minangkabau, di Pagaroyong, mereka sudah tiada punya raja. Tapi di sini masih wujud. Begitulah kami menjaga budaya Minang ini supaya tidak pupus. Tidak sekadar kita letak di atas kertas, lepas tu kita keling, kita bangkit. Tidak. Kita kena tunjukkan. Negeri Sembilan, kaum Minang ada raja. Inilah sebab. Itulah persoalan pokok yang saya nak bahas. Bukan saya klaim budaya ni budaya Malaysia, tidak. Budaya sesuatu kaum adalah hak mereka. Walaupun di mana mereka berada. Kenapa Dataran Besar Cina tidak klaim yang tarian naga, tarian singa tu hak mereka? Dia tak klaim. Sebab apa? Mereka tahu itu budaya suku yang di tempat mereka duduk. Dan Malaysia pula mempromosikan budaya tersebut kepada dunia liar, bahawa budaya Cina juga ada di Malaysia. Budaya Minang ada di Malaysia. Budaya suku kaum Jawa ada di Malaysia. Ini yang kita harus fahami. Bukan membola balik fakta, Kokori. Okey? Semoga Kokori lebih memahami tentang ini. Kan? Buat research. Okey? Terima kasih Mr. Kokori. Selamat pagi dari saya, sahabat kamu di Malaysia. Follow my TikTok, okey? Kadang-kadang sesetengah netizen yang tak paham sedikit-sedikit percakapannya itu klaim gitu ya. Padahal di Malaysia ini juga ada warga yang bersuku Jawa. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, warga yang bersuku Jawa, mereka juga datang sebelum mungkin terbentuknya Indonesia dan Malaysia. Dan di sini mereka juga melestarikan budaya Jawa, kemudian dari segi makanannya juga dilestarikan. Kemudian untuk Minang. Nah, di Negeri Sembilan ini kebanyakan adalah mayoritas ya. Mayoritas ini warganya daripada Minang sejak pada zaman dahulu sebelum terbentuknya dua negara. Maka salahkah ketika orang Negeri Sembilan melestarikan budaya Minang? Yang jelas-jelas itu budaya dari Minang sendiri gitu loh. Jadi untuk sahabat-sahabatku jangan mudah istilahnya terprovokasi atau istilahnya belum membaca sejarah kemudian menuding klaim. Jelas-jelas ini sangat salah ya. Dan teruntuk sahabat-sahabatku, kalau kita cinta dengan budaya kita, mari kita lestarikan juga. Jangan sampai kita kemudian lebih terpengaruh budaya-budaya barat. Sebab kalau saya amati di Indonesia sendiri ya, kita mestinya juga sudah melihat ya berbagai acara-acara. Kenapa budaya kita itu tidak ditonjolkan, akan tetapi lebih mengikuti budaya-budaya modern yang konon katanya ini sudah kemajuan zaman, masa harus kayak zaman dulu. Padahal bukan seperti itu konsepnya sahabat-sahabatku semua. Kemudian bab soal makanan rendang, kenapa sih selalu diribut-ributkan? Wah, makanan ini diklaim Malaysia. Kemudian ada nasi ambeng juga. Wah, nasi ambeng kok bisa-bisanya ada di Malaysia, sejak kapan gitu. Kadang-kadang itu saya ketawa ya melihat orang-orang yang membuat video seperti itu. Padahal mereka itu tidak tahu di Malaysia itu seperti apa. Kalau saya sudah tahu di Malaysia itu seperti apa kondisinya. Jadi tak heran kalau kita mempunyai budaya ya. Kalau kita mempunyai budaya yang hampir sama dari segi makanan dan juga budayanya. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Jadi sekali lagi video ini bukan istilahnya saling memperkeruh keadaan, bukan, tetapi untuk berbagi informasi supaya sahabat-sahabatku juga lebih jelas ya.
Kenapa di Malaysia ada kuda kepang, ada tradisi Minangkabau, ada reog. Mereka tidak mengeklaim, mereka melestarikan budaya daripada bangsanya sendiri atau sukunya sendiri. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Tanpa ngeklaim makanan. Di Malaysia, makanannya itu juga sudah sangat terkenal di luar negara. Bahkan pelancong-pelancong dari luar negara pun juga dibuat kagum dengan makanan-makanan yang ada di Malaysia. Salah satunya video pelancong dari Eropa ketika makan di Malaysia, itu mereka juga sangat kagum dengan makanan yang ada di Malaysia. Makanan kampungnya juga kurang lebih mirip-mirip seperti di Indonesia. Bukan berarti terus makanan kampung khas Melayu Malaysia itu terus mengeklaim daripada Indonesia, itu salah besar. Kiranya di negara tetangga kita ada sebuah makanan yang sama, kemudian budayanya juga hampir sama, harap-harap sahabatku semua belajar membaca sejarah terlebih dahulu agar kita tidak salah paham. Dan tentunya kita juga harus patut melestarikan budaya kita supaya budaya kita juga tidak hilang di telan zaman. Sebab kalau saya perhatikan memang sekarang itu di Indonesia sendiri khususnya, kalau saya lihat budaya-budaya yang ada di Indonesia kita itu sering tidak ditonjolkan. Kemudian kalau ada yang istilahnya melestarikan budaya tersebut kemudian sampai ke pentas dunia, kepanasan. Lo gitu langsung kayak gitu loh. Ngeklaim gitu. Kadang-kadang saya heran ya, budaya sendiri nggak mau diagung-agungkan. Ketika budaya tersebut terkenal dibawakan oleh dari negara tetangga, dan negara tetangga pun juga istilahnya punya hak untuk melestarikan budaya tersebut, kita yang sering dibuat salah paham hal seperti itu. Oke, sahabat-sahabatku, semoga video ini menjadikan informasi, dan mudah-mudahan dengan adanya video ini kita tetap rukun dan tidak perlu berselisih di media sosial. Cari terlebih dahulu fakta-faktanya supaya kita tidak salah informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.